Pemirsa, Pratama Arhan akan memperkuat timnas Indonesia di leg kedua final Piala AFF malam nanti. Pemain asal PSIS Semarang itu diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda dan bisa menyumbangkan gol. Salah satu bek andalan timnas Indonesia, Pratama Arhan, akan kembali memperkuat line up kesebelasan untuk menghadapi Thailand pada laga final leg kedua Piala AFF 2020 di National Stadium Singapura nanti malam. Dengan diturunkannya Arhan, permainan tim Garuda diharapkan kembali solid dengan naluri bertahan dan menyerang Arhan yang sama baiknya. Pelatih timnas Sintayong pun akan memiliki formasi yang cukup baik sebagai bekal mengejar ketertinggalan skor pada leg pertama kontra Thailand. Malam nanti pelatih Sintayong diperkirakan akan memasang susunan pemain dengan formasi 4-2-3-1 dengan sejumlah pemain andalan, Nadeo Argawinata, Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan. Sepanjang turnamen, Arhan menjadi salah satu pemain penting Indonesia. Menjadi pilihan utama di 5 dari 6 pertandingan yang dilakoni timnas. Pemain yang berasal dari PSIS Semarang itu bahkan sudah menyumbang 2 gol dan 2 assist, angka yang produktif bagi seorang pemain bertahan. Ya, timnas Indonesia bermain impresif sejak awal laga Piala AFF 2020. Apakah penampilan apik timnas akan terjadi di final leg kedua nanti? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan pemain timnas Indonesia Budi Sudarsono. Selamat sore, Mas Budi. Sore, Mbak. Ya, Mas Budi, menurut prediksi Mas Budi nih, kira-kira bagaimana peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di leg kedua melawan Thailand nanti? Kalau peluang untuk meraih kemenangan sangat besar, karena mungkin leg kedua ini mungkin agak terbuka dan banyak menyerang. Biasanya formasinya paling nanti 4-3-3 biasanya gitu. Jadi memang mengandalkan serangan-serangan dari sayap dan bola-bola bawah gitu. Gitu. Saya rasa besar sekali untuk peluangnya. Pratama Arhan diturunkan malam nanti. Apakah ini bisa benar-benar menambah kekuatan timnas untuk meraih kemenangan? Ya termasuklah itu membantu tim nasional. Tapi kan sepak bola itu kan nggak mengandalkan satu pemain kan gitu. Dia mengandalkan kolektivitas semua pemain kan. Jadi harus kerjasama semuanya kan gitu. Karena sepak bola itu kan tim gitu kan. Seperti itu. Ya, kemudian Mas Budi nih, apa yang harus diwaspadai dari gaya permainan Thailand nanti? Kalau dilihat dari leg pertama kemarin, saya rasa Thailand sangat superior ya. Dia memainkan bola-bola bawah, itu yang diantisipasi. Kalau yang sekarang terkenal ya Takatiki lah ya. Jadi jarang mereka mengandalkan pemain bola-bola atas itu jarang sekali. Dia banyak mengandalkan bola-bola bawah. Termasuk kerjasama mereka sangat luar biasa. Dari build up-nya belakang ke tengah ke depan itu sangat luar biasa. Makanya yang diantisipasi adalah bola-bola bawah mereka. Gitu. Ya. Kemudian Mas Budi, setelah kita melihat pertandingan di leg pertama melawan Thailand, apa saja evaluasinya yang harus diperbaiki oleh para pemain timnas Indonesia? Ya, termasuk kita harus mengandalkan kecepatan di depan, termasuk kerjasama dan kecepatan itu yang kita butuhkan malam ini, karena kita harus menang. Gitu. Kita harus menang. Semakin banyak kita menekan, semakin banyak peluang akan tercipta. Gitu. Ya, kerjasama dan kecepatan ya, Mas Budi. Ya, kemudian Mas Budi, untuk pertandingan malam nanti, apa yang harus dilakukan oleh pelatih Sintayong untuk kemudian bisa membuat timnya ini bermain lebih optimal lagi? Saya rasa harus banyak menyerang, tapi tidak melupakan pertahanan. Gitu. Karena kan yang dibutuhkan
gol yang banyak ini. Karena kita tertinggal banyak gitu kan. Seperti itu. Jadi memang harus banyak menekan pertahanan mereka. Gitu. Jadi kalau kita banyak menciptakan peluang, otomatis untuk menciptakan gol itu semakin banyak. Itu yang harus diciptakan. Dan mengandalkan kecepatan-kecepatan, kerjasama yang baik menurut saya. Ya, Indonesia sudah kalah di leg pertama melawan Thailand. Ini tentu berpengaruh kepada mental para pemain. Apakah ini akan juga berdampak besar pada pertandingan leg kedua nanti? Menurut saya sedikit lah Mbak ya. Karena kita kan sebenarnya nggak diunggulkan sebenarnya. Ya kan? Kita masuk final aja sudah, menurut saya sudah luar biasa itu. Gitu. Jadi harapan saya pemain timnas harus main dengan lepas, kan gitu, main dengan lepas dan motivasi tinggi, agresivitas, ya, itu yang dibutuhkan supaya memenangkan pertandingan untuk malam nanti. Ya, ya. Kalau berdasarkan pengalaman Anda, Mas Budi, saat bermain sepak bola, bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali mental setelah menerima kekalahan agar bisa lebih gemilang di leg selanjutnya? Ya, jadi memang terutama kita harus berpikir yang positif dan memotivasi diri kita sendiri supaya kita semakin semangat. Karena yang dibutuhkan kan harus gol yang banyak. Harus selalu dimotivasi dirinya sendiri, berpikir yang positif, berpikir yang permainan kita yang terbaik supaya nanti menjadi percaya diri yang bagus gitu. Kira-kira berapa skor yang akan diraih dalam pertandingan leg kedua nanti? Insya Allah bisa 2-1 lah. Kalau untuk banyak kayaknya agak susah juga, tapi harus tetap semangat lah, tetap kita dukung lah supaya mereka bisa menciptakan banyak gol. Terima kasih Mas Darsono, mantan pemain timnas, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.